Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu Masjid Nurul Jannah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid menggunakan buku Al-Jadid di Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaimanu Al-Qara'awiyu. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas judul baru yang berkaitan dengan ar-riya. Di dalam kitab Al-Jadid di Syarh Kitab Tauhid dijelaskan pengertian ar-riya. Riya wa fi'lul khairi li iradatil ghair, mengerjakan suatu amalan kebaikan untuk tujuan selain Allah. Riya mengerjakan suatu amalan kebaikan akan tetapi untuk tujuan selain Allah. Dan ar-riya'u itu bersandingan dengan sum'ah. Riya itu bersandingan dengan sum'ah. Sum'ati. Bedanya antara riya dan sum'ah, kalau riya itu agar amalannya dilihat orang lain, sedangkan sum'ati itu agar amalannya didengar orang lain. Contohnya ada si A. Si A ini melakukan sholat 5 waktu. Ketika melaksanakan sholat 5 waktu, ada orang banyak, dia bagus-baguskan sholatnya, dia perindah sholatnya. Tujuan si A dalam menjalankan sholat 5 waktu tadi agar dipuji orang lain, bukan karena Allah, tapi ingin dipuji orang lain. Jadi dia jatuh ke dalam perbuatan riya. Setelah selesai sholatnya, dia terjatuh yang nomor 2, al-sum'ati. Pujiannya itu biar dia dengar. Jadi riya itu bersandingan dengan as-sum'ah. Kalau orang melakukan perbuatan riya, pasti akan terjatuh ke dalam perbuatan sum'ah.
Karena itu saling beriringan. Dan kedua amalan ini, terutama ar-riya, itu merupakan asyirku asghar, syirik kecil. Jadi orang yang sering melakukan perbuatan syirik kecil, lama-lama itu akan mempengaruhi gaya hidupnya. Karena dia sudah mengotori inti tubuhnya. Bu? Inti tubuh manusia itu apa? Hati. Nah, sudah kita pelajari. Hatinya sudah ternodai dengan dosa syirik kecil. Jadi akan mempengaruhi gaya hidupnya. Makanya dalam kitab ini dibahas tentang ar-riya. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Qul, katakanlah, innama ana basarum mithlukum, sesungguhnya aku, itu Nabi Muhammad SAW, hanya seorang manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Rabb yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Barang siapa yang mengharap perjumpaan, bertemu dengan Rabbnya, maka hendaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah mempersekutukan Allah dengan seorang pun dalam beribadah. Di dalam ayat ini diawali dengan kalimat qul, katakanlah. Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad itu untuk Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, menjelaskan tentang dirinya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basarum mithlukum, ay mithlukum fil basariyah. Nabi Muhammad SAW seperti diri kita, kedudukannya sebagai manusia sama. Nabi Muhammad SAW itu kedudukannya manusia seperti kita. Yuha ilayya, akan tetapi Nabi Muhammad SAW itu diberi suatu keistimewaan berupa apa? Bil wahyi war risalati. Keistimewaannya itu ada dua, wahyu dan kerasulannya. Seorang rasul yang diutus Allah, diberi wahyu. Jadi Nabi itu seperti kita, manusia, akan tetapi memiliki keistimewaan, diberi apa? Wahyu dan kerasulan. Dan Nabi juga menjelaskan annama ilahukum ilahu wahid. Dan Rabb Nabi Muhammad dan kita semuanya, semua manusia, karena kedudukannya sama,
itu ilahun, sesembahannya itu hanya satu. Siapa itu? Allah. Di dalam potongan ayat ini, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, itu ada maknanya secara inti, pondasi dalam agama Islam, yaitu syahadatain, 2 syahadat. Dikarenakan itu ada perintah untuk hanya beribadah kepada Allah dan mengakui bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah, diberi wahyu, diberi kerasulan, diutus. Makanya kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalimat syahadat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, mengharap berjumpa, bertemu dengan Allah, ini ada kandungannya. Ayyakhafu liqa Allah yaumal qiyamah. Seorang mukmin yang sejati, dia akan merasa memiliki sifat rasa takut bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kenapa seorang yang beriman itu kok malah takut? Karena dia merasa amalan yang dia kerjakan itu belum sempurna. Apakah sudah pantas pahala yang saya bawa untuk menghadap Allah? Sehingga rasa takut yang dia miliki ini dia jaga. Takut kalau melanggar syariat-syariat Allah, takut kalau tidak taat kepada Allah. Kalau dia sudah menanamkan dalam dirinya, dia berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Karena dia memiliki satu tujuan, yarju liqa rabbih, ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Allah. Jadi dia, orang yang beriman itu memiliki rasa takut. Tapi takutnya di sini takut kalau tidak taat kepada Allah, takut kalau melanggar syariat Allah. Sehingga dia melakukan suatu amalan, falyamal amalan shalihah, lakukan amalan saleh. Al amalus saleh, yang dimaksud amalan saleh dalam surah Al-Kahfi ayat 110 di sini, majtama fihi al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amalan soleh dalam ayat ini yang dimaksud amalan yang terkumpul di dalamnya 2 hal. Amalan soleh itu yang dimaksud terkumpul dalam suatu amalan itu 2 hal. Yang pertama al-ikhlas, ikhlas karena Allah, beribadah ikhlas karena Allah. Yang kedua mutaba'atul nabi, mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Itulah amalan saleh. Jadi seorang muslim sejati yang beriman, dia takut kalau tidak taat kepada Allah, takut melanggar syariat Allah. Dia pasti menjalankan suatu amalan dilandasi 2 hal, ikhlas karena Allah, dan yang kedua mutaba'atu lin nabi, mengikuti gaya bagaimana Nabi itu beribadah. Jadi dalam beribadah dia tidak mengada-ngada, pasti mengamalkan suatu amalan mencontoh Nabi. Walaupun Nabi itu kedudukannya seperti kita,
Kedudukannya apa tadi? Manusia. Tapi beliau memiliki keistimewaan berupa diberinya wahyu dan risalah yang diutus oleh Allah. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Di sini dijelaskan wala yusrik tentang tujuan ibadah. Tujuan beribadah itu bukan untuk seseorang selain Allah, tapi ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah, bukan kepada seorang yang memiliki kedudukan masa hidupnya itu terkenal dengan orang yang saleh atau orang yang tidak saleh. Bukan ibadah yang ditujukan kepada orang yang hayyan, orang yang masih hidup. Kan banyak yang ngaku Gus itu pakai tasbih besar tapi disembah, padahal celananya jengkrang, gak pakai baju, tapi dipanggil seorang Gus karena dia bapaknya dulu seorang kiai. Itu ada sampai disembah, dicium kakinya. Hayyan, masih hidup. Au maitan, atau sudah meninggal. Jadi tidak boleh kita beribadah kepada orang saleh. Itu tidak diperbolehkan. Atau kepada orang yang sudah mati, baik itu yang hidup maupun yang meninggal, itu tidak diperbolehkan. Karena zaman dahulu itu sudah diberi contoh sebagaimana yang sudah kita pelajari. Lata dan Uzza itu terkenal dulu. Beliau berdua sering membuat makanan untuk orang-orang yang melakukan ibadah haji, sehingga terkenal pada masanya. Tapi ketika mereka sudah meninggal, kuburannya dibangun, dibikin patung, sehingga banyak orang yang berdatangan kepada Lata dan Uzza, padahal dia sudah meninggal dunia, dimintai berkahnya, disembah. Itu sudah diberi contoh, dan sekarang terulang lagi. Padahal ayat Allah sudah jelas. Kuburan para sunan dibangun, para peziarah kubur datang, masuki infak, direnovasi kuburannya, dimegahkan, dibangun. Padahal itu suatu larangan. Seorang sunan, seorang yang saleh yang dibangun kuburannya itu tidak salah. Tapi yang salah itu yang membangun, karena di situ ada penyelewengan takwil. Kan sudah jelas di situ. Karena dengan dalil wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Adapun faedah surat Al-Kahfi ayat 110, yang pertama isbatu basyariyah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa quluhu min khasaisi ilahiyyati wal malakiyah. Di dalam ayat ini menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai manusia seperti kita, sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi di sini
kedudukan Nabi Muhammad SAW itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Karena sebagian orang yang memeluk agama Islam itu tidak memahami tentang syahadat. Islamnya itu hanya keturunan saja. Bapaknya ibunya Islam, dia Islam. Lalu dia memiliki putra atau putri lagi, Islam lagi. Nah, keturunan terus. Sehingga dia tidak memahami kalimat syahadat. Banyak orang yang ketika umrah atau haji itu ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai menyembah. Bahkan dari jarak jauh itu meminta apa? Syafaat. Karena Allah sudah menjelaskan Nabi Muhammad SAW itu diberi izin bisa memberi syafaat kepada umatnya. Sehingga orang-orang yang tidak memahami kalimat syahadataini, dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka meminta syafaat itu kepada Nabi Muhammad SAW, menganggap Nabi itu sebagai Tuhan. Padahal syafaat hanya boleh diminta kepada siapa? Kepada Allah. Dalilnya jelas dalam surat Thaha 109. Yaumaidin la tanfa'u asy-syafa'atu. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali dari orang-orang yang illa man adina lahur rahman, dari orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah, wa radiyalahu qawla, dan yang diridhoi oleh Allah perkataannya. Kita harus memahami dalam surat Thaha ayat 109 ini, la tanfa'u asy-syafa'ah, tidak akan bermanfaat syafaat kecuali orang yang diberi izin. Jadi kedudukan Nabi Muhammad SAW kok bisa memberi syafaat itu karena diberi izin oleh Allah. Illa man adina lahur rahman. Ar-Rahman di sini salah satunya Nabi Muhammad SAW. Tapi kebanyakan orang memahami meminta syafaat itu boleh langsung kepada Nabi. Jadi dalam meminta, wahai Nabiku, berikanlah aku syafaat pada hari kiamat nanti. Ini kan kalimat tidak diperbolehkan, tapi memintanya harusnya kepada Allah secara langsung. Ya Allah, wahai Rabbku yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikanlah saya syafaat dari Nabi Muhammad SAW, karena beliau diberi izin. Jadi mintanya itu kepada Allah, baru diwasilahkan melalui Nabi. Itu harus dipahami. Karena sebagian orang tadi memahaminya Ar-Rahman, di sini Nabi Muhammad juga sebagai Tuhan, kan jadi salah kaprah. Karena dia tidak memahami pondasinya. Wa radiyalahu qawla, dan yang diberi ridho perkataannya. Dan dalam surat Thaha itu juga menjelaskan pada hari itu juga tidak berguna suatu syafaat, suatu pertolongan, baik itu dari orang tua, baik itu dari anak,
atau kerabat, kecuali syafaat yang diberi izin oleh Allah. Jadi orang tua, anak, keluarga, tetangga itu tidak bisa memberi syafaat. Makanya dalam menjalankan agama kita harus berani taat karena Allah, karena kita memiliki tujuan yarju liqa'a rabbih, ingin bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau itu tujuannya, kita harus berani mengamalkan amalan yang sesuai dengan syariat, baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman yang benar. Jadi harus terang-terangan. Kalau itu perbuatan kesalahan, kita harus berani mengatakan itu salah. Kalau itu perbuatan kebenaran, kita harus berani mengatakan itu benar. Walaupun ketika melakukan perbuatan kebenaran itu pengikutnya cuma sedikit. Di dalam surat As-Saff itu diceritakan, ada sebuah cerita. Surat As-Saff itu juz berapa, Bu? Pak? 28 ayat 5 sampai ayat 9. Wa qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa itu diutus kepada kaumnya, lima tu'dunani, tapi kaumnya itu malah menyakitinya. Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, padahal kaumnya Nabi Musa itu mengetahui bahwasannya Nabi Musa itu Rasulullah ilaikum, merupakan utusan Allah untuk kaumnya. Falamma zaghu wa zaghallahu qulubahum, ketika kaumnya itu tidak taat, maka Allah menyesatkan hatinya, menyelewengkan untuk tidak taat. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, maka Allah itu tidak memberi suatu hidayah bagi orang-orang yang fasik. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum, dan juga kisah yang lainnya. Lanjutan ayatnya, Nabi Isa putranya Maryam, ibunda Maryam, itu diutus kepada Bani Israil, bahwasanya itu merupakan utusan Allah. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan kitab Taurat. Wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, dan Nabi Isa itu memberi suatu kabar gembira bahwasanya nanti ada seorang utusan Allah itu yang bernama ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Ahmad di sini yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Falamma ja'ahum bil bayyinat, akan tetapi Nabi ini ketika diutus oleh Allah dengan suatu al-bayyinat, penjelasan yang benar, penjelasan yang jelas, qalu, maka pengikutnya, umatnya Nabi Muhammad SAW malah mengatakan hada sihrun mubin, ini merupakan sihir yang nyata. Seorang nabi, Nabi Muhammad dikatakan seorang penyihir, penyihir yang nyata. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Orang-orang yang zalim melakukan perkataan yang dusta, padahal mereka itu diajak yud'a ila al-Islam, diajak kepada agama Islam.
Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Zalim di sini orang yang melakukan kesyirikan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Orang-orang yang tidak taat dengan agama Allah itu pasti membuat makar. Sudah kita pelajari pekan-pekan sebelumnya. Dengan apa? Perkataannya, afwahihim, menyebarkan fitnah. Tidak suka dengan dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Mereka menyebar apa? Afwahihim. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus, orang yang berjumpa dengan Nabi yang tidak mau taat mengatakan ini merupakan sihir yang nyata. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Akan tetapi mutimmu, Allah menyempurnakan agama ini walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka, orang-orang kafir itu tidak suka. Huwallazi arsalahu bil huda. Allah itu mengutus seorang rasul, yaitu Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan huda petunjuk, wa dinil haq, dengan agama yang benar, liyudhirahu 'ala dini kulli, untuk memperlihatkan agamanya secara sempurna. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka. Jadi kita harus menjalankan agama itu harus memiliki pondasi yang kuat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, rukun Islam, rukun iman itu dijadikan satu, ditemengi dengan, dibentengi dengan tawakal kepada Allah. Itu kunci awal tauhid. Dan ketika menjalankan itu kita harus berani. Karena orang-orang musyrik, walaupun itu anaknya, walaupun itu orang tua kita, saudara kita, kalau itu berkaitan dengan agama, kok melanggar syariat, kita harus meninggalkannya. Jangan ikut kumpul. Tapi ini urusan khusus, urusan agama. Karena dalam surat As-Saff itu walau karihal musyrikun itu diulangi 2 kali. Tujuannya untuk tauhid, untuk memperkuat, biar umat Islam itu paham, oh iya, orang yang melakukan perbuatan kesyirikan itu pasti tidak suka dengan orang yang taat. Itu pasti. Karena itu diulang 2 kali. Mereka menyebarkan suatu fitnah biafwahihim, dengan mulut-mulutnya. Makanya harus diperkuat. Janji Allah itu pasti. Makanya dalam menjalankan agama kita harus memiliki prinsip. Jangan katanya Ustadz Fulan atau katanya Kiai Fulan, tapi pedomannya apa? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman yang kaidah. Jadi ketika minta syafaat hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, bukan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada orang tuanya, bukan kepada anaknya atau kepada tetangganya, bukan, tapi hanya kepada Allah. Mungkin kita cukupkan sekian karena sudah mendekati sholat isya. Sebelum ditutup, Pak Bu, dalam melakukan amalan soleh
itu harus kita landasi dua hal. Jadi dalam ayat ada kalimat amalan sholihah, amalan soleh. Itu harus dilandasi dua hal. Yang pertama apa tadi? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Amalan sholihah. Pertanyaan terakhir pada kalimat yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah wahyu dan risalah, dan bahwasannya Allah itu Tuhan satu-satunya yang Maha Esa. Itu mengandung kalimat apa, Pak Bu? Syahadatain, dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Alhamdulillah yang hadir banyak. Ibu-ibu banyak gak Bu? Alhamdulillah. Oh, memang 17 Agustus ya. Kalau 17 itu biasanya sepi, pada mengutamakan rewangnya. Tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah masih ada yang hadir, bisa belajar bersama-sama. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.